di pasar tradisional ini agak berbeda perbelanjaan di retail, di mall agak berbeda karena ada interaksi langsung antara pedagang dan pembeli, ada tawar menawar, ada pertukaran uang cash ya di pasar sehingga memiliki potensi yang cukup tinggi terhadap penyebaran virus atau COVID-19. DPPKP meminta semua pihak agar dapat menyiapkan skema penataan ulang. Sebenarnya ini kita sudah meminta kepada Kementerian Perdagangan cukup lama ya, walaupun baru kemarin dikeluarkan surat edaran nomor 12 tahun 2020. Di beberapa poin memang kami sedang mengkomunikasikan untuk dapat dikasih pasar A dan B itu biasanya yang cukup besar dan beberapa kali berdagang dengan pedagang yang berbeda. Contoh satu pasar itu biasanya masih cukup banyak, pasar itu mempunyai 2 termin jenis pedagang, mulai dari pagi sampai malam, jenis yang berbeda, kadang-kadang jenis sama dari malam sampai pagi. Ini yang terjadi setiap hari di pasar dengan kualifikasi pasar yang bisa kualifikasi. Nah ini harus disederhanakan mulai jam 6 sampai jam 11 siang. Nah, itu menurut kami persoalan sendiri karena akan ada penumpukan pembeli di jam-jam ini punya potensi cukup besar. Berikutnya dampak yang terjadi ya yang pertama dampak ekonomi. Kemarin kita sedang menghadapi bulan Ramadan. Kita semua tahu bahwa bulan-bulan Ramadan itu merupakan bulan paling tinggi pendapatan pedagang. Kalau kami sebutnya bulan Ramadan, tapi kita mengalami penurunan bulan masih ini sangat terasa tidak hanya pedagang pangan, tidak hanya itu, tetapi pedagang-pedagang jenis kering ya seperti pedagang baju, pedagang cabelah itu juga mengalami dampak cukup signifikan. Tidak hanya itu, yang mungkin bisa kita soroti adalah kan pasar tradisional. Tukang beca, PKL yang ada di sekitar pasar, ojek dan seterusnya itu hampir kita pastikan mereka tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Dan itu jumlahnya tidak bisa didata oleh pemerintah daerah termasuk Pak Joko juga akan sulit melakukan pendataan itu atau Asmanido akan sulit melakukan pendataan itu. Nah, dampak ini yang terjadi ya, dampak secara langsung ini ya mau tidak mau harus kita upayakan untuk mendongkrak dan mendorong kembali. Ada beberapa kebijakan pemerintah daerah yang justru menutup sepihak tradisional seperti di Jember tidak ada angin, tidak ada hujan, seluruh pasar tradisional ditutup. Nah, karena tidak ada koordinasi dengan pedagang, maka pedagang akhirnya berjualan di sekitar pasar. Dan ini cukup memiliki risiko. Maka koordinasi itu menjadi penting antara pengelola pasar, pedagang, dan pemerintah daerah. Nah, persoalan-persoalan ini yang harus kita dorong secara terus-menerus agar daya beli masyarakat kembali naik, ya, pedagang sebagai pastinya, dan yang paling penting adalah tingginya harga pangan. Kita tahu bahwa kemarin kita menghadapi beberapa persoalan tingginya harga pangan seperti gula dan bawang merah sampai detik ini masih belum bisa turun normal. Memang ini ada persoalan-persoalan yang cukup strategis dan banyak sekali, tidak hanya persoalan distribusi dalam masa PSBB ini, tapi masalah-masalah lain seperti pasokan dan koordinasi data itu menjadi penting. Nah, kami mendorong agar tingginya harga pangan ini bisa ditekan sehingga
kembali atau masyarakat bisa menikmati harga dengan harga yang rendah, daya beli masyarakat juga otomatis. Karena kalau harganya tinggi, otomatis kami agak sulit juga menjualnya, kami sulit berdagangnya juga sulit, menjualnya juga sulit karena modal kami juga terbatas. Biasanya kami harus menyiapkan katakanlah 1 kilo, tapi karena harganya bisa 50% kenaikannya, akhirnya kami ya bisanya cuma setengah kilo jual, karena modal kami juga terbatas. Nah, ini beberapa persoalan yang terjadi pada saat pandemi berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Dampak kesehatan, kami merilis beberapa data ya, yang ini memang terbatas dari 14.000 jumlah pasar. Kami mendapatkan kurang lebih sekitar 65 pasar. Nama pasar ini sudah melakukan rapid test dan swab di pasar, karena upaya yang paling penting untuk mendorong rapid test dan swab pasar itu menjadi disiplin itu adalah yang pertama adalah dilakukan upaya rapid test dan swab. Ada beberapa pasar yang Raya Padang, di pasar di kami dorong untuk melakukan rapid test dan swab. Ada 113 yang positif, ada 3 yang meninggal. Nah, sebenarnya bukan hanya itu, kita tidak hanya dapat melakukan identifikasi yang positif, tapi juga kita dapat meningkatkan kedisiplinan pedagang. Jadi dari rapid test dan swab itu kita bisa mengetahui bahwa pasar ini aman atau tidak. Dan kedisiplinan pemerintah daerah terhadap pasar itu jauh lebih tinggi jika dilakukan rapid test dan swab. Saya contohkan beberapa pasar yang terjadi di beberapa daerah ya, di Surabaya, di Sumatera Barat, Bogor, ada beberapa yang memang positif. Tapi pasca itu pedagang dan pembelinya sangat disiplin, menyiapkan tempat cuci tangan di masing-masing blok ya, atau melakukan penataan ulang. Nanti akan kami jelaskan di PowerPoint yang nanti setelah ini akan lebih detail. Ada 390 berikutnya kami akan jelaskan ada di PowerPoint Pak Joko tentang bagaimana kami sudah siapkan itu untuk pengelola pasar dan pedagang pasar. Diri mempersiapkan diri menjelang normal. Ini tidak hanya pengelola juga, ini pedagang juga ya. Menjelang normal pengelola pasar dan pedagang pasar yang salah 3 juga sudah. Kita terus komunikasi dengan Pak Agung dan Wagub di Jawa Tengah untuk menata ulang jarak pedagang satu dan pedagang yang lain agar ada physical distancing. Ada 2 opsi yang kita tawarkan. Yang pertama adalah mengatur ulang jarak yang ada di sekitar pasar itu. Kalau ada parkiran yang duanya adalah opsi keduanya memberi nomor urut dari pasar yang memang tidak punya lahan cukup banyak. Jadi ada opsi kedua. Opsi keduanya adalah memberi lapak dagang. Nomor 1 di tanggal nomor genap di tanggal genap. Itu yang kedua. Yang ketiga pengelola pasar pengelola pasar menyiapkan sekat ini bisa dilakukan pedagang sendiri. Kami sedang coba di pasar Solo ya, di pasar Klewer.
mengatakan ada sekat plastik antara pedagang dengan pembeli. Kalau sekat plastik ini secara mandiri walaupun hanya setengah badan, tapi kita dorong untuk siapkan agar komunikasi antara pedagang dengan pembeli ini cukup intens, cukup dekat, dan cukup punya potensi penularan. Ada kadang-kadang masih juga di pasar itu kadang-kadang masih juga ngomongin hal yang lain gitu ya, anaknya lah, ada komunikasi membuat potensi penularannya cukup tinggi. Berikutnya adalah mempersiapkan tempat cuci tangan, bisa digeser Pak Buko. Berikutnya menyiapkan hand sanitizer atau tempat cuci tangan. Nah, ini masker ya, masker. Pedagang ini memang tidak mudah kami lakukan. Kami harus akui, kami harus bekerja keras untuk dorong agar pedagang menggunakan masker di pasar tradisional, mulai dari rumah sampai ke pasar. Abdullah, maaf Pak, 3 menit lagi Pak. Oke, saya akan persingkat. Apatisme pedagang ini cukup tinggi. Mereka kadang-kadang kami harus berdiskusi dengan pedagang, kenapa pedagang nggak mau pakai masker? Jawaban mereka ini cukup menyulitkan kita. Kalau udah waktunya mati Pak gitu. Ini yang harus terus kita sosialisasikan agar pentingnya menggunakan masker. Pengelola dan pedagang juga menyiapkan tempat cuci tangan di blok-blok pedagang, blok-blok pasar, termasuk juga menyiapkan hand sanitizer di masing-masing tempat. Ini harus ada peran serta dari pemerintah daerah sehingga bisa dilakukan secara bersama-sama. Tapi poin yang paling penting protokol kesehatan ini dilakukan, yang paling penting yang kita dorong adalah semoga ini menjadi rekomendasi KSP untuk dilakukan di pemerintah daerah seluruh Indonesia. Kami sudah uji jika pemerintah daerah melakukan rapid test atau swab di pasar-pasar dan semoga tidak terjadi, tidak ada positif. Tetapi kalau ada yang positif itu memaksimalkan kedisiplinan pedagang dan pembeli. Tapi kalau tidak ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat terhadap pedagang pasar, maka pedagang ini jauh lebih abai atau pembeli juga abai terhadap kondisi pandemi penyebaran. Maka banyak keuntungannya selain memang kita bisa klasifikasi, kita bisa menyiapkan untuk pasar ini benar-benar aman untuk masyarakat. Tapi lepas itu semua adalah kita ingin mendorong agar pasar tradisional adalah pusat ekonomi daerah, adalah fondasi ekonomi daerah, ada perputaran uang yang cukup besar di daerah tersebut. Untuk menjaga agar tidak inflasi, maka harus ada perputaran uang. Pasar ini penting untuk dijaga, pasar ini penting untuk dikunjungi, pasar ini penting untuk melestarikan bersama. Kita berharap semua pihak, termasuk pemerintah, KSP, kami berharap untuk bisa dorong agar pemerintah daerah menjaga pasar tradisional tetap aman. Yang terakhir, kita seluruh masyarakat untuk mensosialisasikan belanja ke pasar tradisional, ayo warung-warung rumahan agar kita bisa memulihkan ekonomi masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Abdullah. Ada beberapa poin-poin penting yang kami catat, terutama yang cukup menarik ini adalah adanya pengalaman dari Pak Abdullah dalam pemantauan adanya kalau suatu pasar ternyata dilakukan COVID test dan itu positif, itu justru malah memaksimalkan disiplin para pedagang. Artinya memang masyarakat kita saat ini memang harus ditunjukkan kenyataan yang ada, baru mereka baru menyadari apa yang sedang terjadi. Baik, untuk yang berikutnya, saya mohon Pak dari Pak Joko Stianto sebagai Ketua Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia, Asparindo, memberikan presentasinya Pak. Kira-kira antisipasi apa Pak yang dilakukan oleh para pengelola pasar tradisional Indonesia COVID-19 ini? Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Pak Joko. Pak Joko.
Pak Joko Stianto, apakah monitor? Pak Joko, tolong. Oke. Halo? Ya, Pak, silakan. Ya, selamat siang ya. Terima kasih. Waktu terbatas ya. Tadi gini. Kita Asparindo ya, itu di pengelolaan pasar di seluruh Indonesia. Di beberapa pasar sudah dilakukan untuk penerapan norma baru. Mungkin saya bisa mulai dibuka ya. Jadi dampak penerapan mulai baru dalam menghadapi COVID-19. Ini gambaran saya untuk depan bahwa jauh sebelum COVID ini kita waktu itu ada mungkin 1 bulan. Gambar pertama itu zaman sebentar yang tadi. Yang tadi balik. Sorry, ya, yang pertama. Nah, itu zaman Pemaripan itu menteri, terus yang paling kanan itu Enggar waktu menteri, acara kita di Munas, yang ketiga Raknas yang dibuat oleh Pak Jokowi Desember 2018. Artinya nanti korelasinya akan sampaikan. Lanjut. Slide selanjutnya. Sorry sebelumnya. Slide sebelumnya tadi. Jadi pasar ayat ya itu rata-rata yang seperti disampaikan tadi Pak Mansuri ya. Jadi untuk yang sembako rata-rata buka nih. Beberapa ya sedikit sekali ya. Kalau katakan ada beberapa yang nutup atau katakan ada yang kasus yang ya, khusus baru tutup. Tetapi untuk yang tekstil, perhiasan segala yang bukan itu relatif tutup. Kita apa sih ke depan ini bagaimana tuh mengantisipasi ini? Karena ya yang Pak Mansuri tadi sampaikan ya, kalau pedagang kayak Pak Mansuri itu saya sudah senang banget ya. Semua ada katakan hiburannya bisa mentaati apa yang dilakukan protokol COVID-19 ya. Wah, saya sebagai pengelola pasar lebih enteng sekali nih. Makanya kita melihat bahwa apa sih yang terutama bahwa untuk pola hidup baru itu untuk pasar terbuka tapi juga aman. Semaksimal mungkin deh, semaksimal mungkin. Ternyata ya katanya poin terbesar itu kan pemakaian masker. Yang jarak, yang lain-lain ya, cuci tangan oke. Tetapi kalau kita menempatkan bahwa protokol COVID itu di pasar untuk jarak, sangat susah. Ini desainnya karena desain lama. Jika kita akan kerjasama dengan itu, akan pakai masker dan akan meluncurkan di tanggal 27 Juli di Pasar Tanah Tinggi Tangerang. Kerjasama dengan desa kota dan kabupaten. Di beberapa daerah ini kepala daerahnya ya, bupatinya tuh benar-benar mau melaksanakan ini. Contohnya tadi pagi aja di Banyuasin, bupati beberapa hari lalu ya sampai dengan kepolisian, kejaksaan turun benar. Itu sosialisasi ini. Ini penting sekali nih. Kepala daerah ya, kalau dikatakan benar-benar bahwa ini kita menghadapi hal sama. Pengelola itu ya, itu saya kalau ngatur rakyat itu kan gampang. Tetapi kalau himbauan bukan, himbauan itu mungkin dari himbauan ya, yang bisa makan itu 20%, 5%, 20% himbauan. Tapi memang ini harus ketat. Karena di Tanah Tinggi ya, itu kelola oleh swasta, ya, itu masuk pun kalau nggak pakai pengunjung, mau pedagang, mau apalagi pedagang ya, pengunjung, sopir-sopir nggak pakai masker nggak boleh masuk. Kita apa sih lakukan yang mau kita mendorong kesosialisasi. Tadi Pak Mansuri tadi sampaikan, kita sekarang kan masih tradisional, hampir mungkin 90% ya, itu masih cash keras. Kita dorong untuk mempunyai pembayaran elektronik, cash asosiasi kita. Kembali lagi ya, waktu 12 Desember 2018,
Presiden Jokowi membuka rakernas itu yang temanya digitalisasi pasar raya. Ini kan sudah kita mendorong dari dulu sudah lama. Kita melihat bahwa ini dan apalagi untuk kesehatan. Jadi kita bekerja sama dan bahkan pemerintah harapan segera direalisasikan dan terlambat ya. Kita sudah asal dulu dan diundang Bank Indonesia, diundang oleh Departemen Keuangan, diundang oleh OJK. Moga-moga ini nanti izin bisa keluar sehingga tugas yang diberikan Mas itu bisa masuk di masyarakat di anggotanya Pak Juli tadi. Saya selanjutnya. Maaf, saya selanjutnya. Halo, Pak Talu. Baik, Pak. Saya selanjutnya. Ya, Pak. Ya, oke. Ini saya perlihatkan ya. Ini Bupati Banyuasin turun dengan Kodim Kepolisian Kejaksaan. Nah, kayaknya kok kayak sesuatu yang darurat banget sampai kepolisian kejaksaan turun. Ya harus kayak gitu kita itu. Ya harus kayak gitu. Karena apa? Himbauan ya. Kalau himbauan Bapak Ibu pedagang ini kita sehat ya. Mari kita pakai masker, cuci tangan. Aduh, itu sih beberapa yang mendengarkan saya. Itu kalau bupati wali kota mampu dengan ini dan jelas ya dengan pasar-pasar saya sampaikan 92% yang memiliki dan kalau pemidarannya aja konsep gini ya, pengelola pasar kan ada kepala dinas, ada direktur pasar itu enak melakukan kenapa? Apalagi apa ya sampai diajukan produk begini. Melaksanakan politik ini tidak ada. Penting sekali. Dan saya tadi mengikut tadi yang sampai Pak Haji. Departemen Perdagangan ya, kalau buat anggaran benar-benar harus diuji benar. Dan sampai teman buka jam tutup ya lapangan. Jadi ini penting sekali untuk kita. Tapi pelaksana di bawah sehingga turunannya nanti Pak ya Bupati Wali Kota megang itu kan pasar katakan yang disebutkan tadi jam 6 sampai jam 11 karena ada pasar induk yang buka 24 jam segala macam. Ini di Banyuasin kebetulan saya beberapa kali ke sana. Lanjut. Ini di pasar Kediri yang utama itu kita di Cekambi. Jadi protokol yang disampaikan Pak Matul tadi kita pengelolaan. Saya sih melihat situasi itu dari setiap ngomongin juga susah ya. Tapi ini kita menang. Kalau dia nggak mau tutup kiosnya atau dagangannya harus kayak gitu. Jadi memang kayak kita harus keras sih. Maka nggak gitu. Kalau enggak jangan cuma himbauan lah. Kita tuh udah ngadepin dari himbauan. Harus kita tegas. Benar-benar kasih kotak-kotak orang pergi di situ udah. Karena apa? Desain pasar memang desain lama, bukan desain untuk menghadapi pandemi ini. Lanjut. Karena contoh-contoh daerah-daerah anggota kita yang berusaha. Persahabatan juga gitu saya gitu. Persahabatan turun semua kayak gitu sampai pakai APD. Ini yang memang harus saat itu semua turun semua. Gitu. Sekali lagi bahwa menghadapi ini kita mesti bantu. Dan setelah itu saya ini di pasar Tanah Tinggi Tangerang. Tanggal 27 Juli besok akan menjadi peluncuran gerakan pakai masker nasional. Kayaknya apa kok? Gerakan masker cuma sederhana gitu aja pakai ditunturkan. Ya itulah kita memulai contoh sebagai pengelola dan ini ada suatu perguruan yang dan orang yang peduli terhadap ekonomi Indonesia membuat gerakan pakai masker ini jadi gerakan nasional. Jadi kali ini ya saya sampaikan bahwa
ini kenyataan. Bagaimana bapak roda ekonomi di jalan? Karena maaf, beberapa bulan yang lalu kan memang beberapa pasar mau tutup jangan. Kalau tutup semua pasar, ini ekonomi akan berhenti benar-benar. Dampaknya luar biasa, dampak luar biasa. Udah, kita semaksimal mungkin. Walaupun kita akuin ya, ini menjadi gerakan masalah. Tetapi dulu itu kita coba pemerintah untuk rapid test. Nah, kalau rapid test, kalau puluhan juta, katakan 7 juta pedagang, 10 juta pedagang, bagaimana? Udahlah. Yang sekarang kita bisa lakukan apa? Sederhana apa? Pakai masker, cuci tangan, ya jaga-jaga jarak. Kalau di pasar saya sih bilang, aduh udah, ya mungkin itu semaksimal mungkin. Tetapi harus saya akuin bahwa desain bangunan pasar memang tidak didesain untuk menghadapi pandemi ini. Biarkan ekonomi jalan dulu. Sambil kita evaluasi, semaksimal mungkin kita sebagai pengelola itu akan mendapatkan apa yang semaksimal mungkin untuk new normal ini. Serta itu ya, jadi nanti kita diskusi sekali lagi bahwa saya terima sekali ini dari KSP ya, bisa menjadi corong untuk masyarakat, terutama menyampaikan pada pemangku kepentingan, kita harus tegas. Kan kemarin terlihat di media, di TV, di Surabaya ya, yang ngomong bahwa ya seperti yang diomongkan Pak Mansuri tadi, di anggotanya itu mati juga. Yang mati kan dia, orang lain kan gimana kalau nanti ada hambatan pulang. Jadi itu mungkin sekedar omongan, tetapi itu omongan masyarakat ya. Pada saya yakin, Pak Mamel, kalau orang suruh mati ya, dia kan punya anak, punya apa. Jadi jangan terlalu dianggap bahwa pedagang kayak gitu. Kita yang pemangku kepentingan dari bupati, wali kota di Jakarta, di gubernur dan jajarannya, ada Pak Satya segala, itu terus menerus untuk menyampaikan hal tentang penerapan produk baru di pasar. Memang pahit, kita harus jalanin, tetapi ini untuk kepentingan nasional yang ke depan lebih bagus. Terima kasih Pak Yohanes Joko. Sementara itu nanti kita sambung di diskusi selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joko Prianto. Tentu apa yang disampaikan Pak Joko itu menjadi menarik Pak, karena memang data yang ada, yang kami miliki, bahwa pemakaian masker itu mampu menekan resiko infeksi, itu menurut WHO itu 70%. Tetapi ada juga yang data yang disampaikan juga yang kita peroleh, bahwa penggunaan masker itu menekan risiko penularan itu hingga 45%. Yang lebih tinggi lagi Pak, itu menekan risiko penularan itu adalah dengan cuci tangan. Jadi sebenarnya cuci tangan dan penggunaan masker di pasar tradisional seperti yang Bapak sampaikan tadi, di mana desain bangunan kita memang sebenarnya tidak disiapkan untuk menghadapi pandemi COVID di pasar-pasar tradisional, maka memang perlu gerakan-gerakan yang sederhana tetapi bisa dilakukan oleh masyarakat, dan itu mampu mengurangi risiko infeksi penularan COVID-19. Baik, itu ada dua perspektif dari pasar tradisional. Sekarang kita akan beralih ke perspektif bagaimana dampak penerapan pola hidup baru menghadapi COVID ini, terutama di pasar modern, yang tentu secara kondisi dan kebutuhan di lapangan itu berbeda dengan kebutuhan terhadap pasar tradisional. Maka saya mohon kepada, saya mulai dulu dengan Pak Stefanus Ridwan, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, APPBI, untuk berkenan memberikan
masukannya dan presentasinya, Pak. Waktu dan tempat kami persilahkan, Pak, 15 menit, Pak. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Ya, senang lah kita hari ini bincang-bincang sebenarnya seperti apa sih penerapan new normal di pusat-pusat. Kalau bisa tolong dipasangkan slide saya. Jadi pertanyaan yang pertama adalah sebenarnya siapakah yang diuntungkan dengan dibukanya mall itu? Ini pertanyaan nih. Ini sering siapa? Sebenarnya pertama adalah karyawan yang diuntungkan. Bisa slide kedua. Maaf, slide kedua bisa. Ya. Jadi yang diuntungkan adalah sebenarnya karyawan yang terhindar dari pemecatan atau kerja separuh waktu. Ini jumlahnya cukup banyak. Jumlahnya ada sekitar 600.000 orang. Dan kemudian kita lihat juga di sini atau mau dibuka, maka retailer dan pemasok dapat kembali berusaha. Apalagi 80% daripada para usahawan itu yang retailer itu adalah UMKM, 80%. 94% itu kelas menengah ke bawah. Dan kemudian masyarakat dapat berbelanja ke pusat belanja, artinya masyarakat dapat berbelanja ke tempat yang protokol kesehatannya lebih terjamin. Kenapa sana kita keras sekali terhadap protokol ini? Kami sudah pengalaman 2 bulan sebenarnya. Supermarket, semuanya buka. Dan pada waktu itu buka, kami menerapkan semua protokol di tempat kami buka itu. Jadi itu anggap latihan lah. Kita sudah 2 bulan latihan. Di awal-awal memang banyak yang bandel, tapi begitu kontrol dan sekarang praktis tidak ada lagi orang yang bandel. Sebab orang bandel di sana kita keluarin. Nah, bagaimana dengan mallnya sendiri? Apakah kalau nanti dibuka itu akan untung? Saya kira masih tetap rugi, Pak. Sebab kondisinya kenapa masih tetap rugi? Kita lihat. Bisa slide berikutnya. Maaf. Jadi kalau kita lihat apa yang terjadi adalah perubahan fungsi. Di sini kita lihat sebelum perubahan konsumen mungkin ada kita lihat bahwa sebenarnya apa yang terjadi. Daya beli sebenarnya sudah turun. Daya beli turun. Ada ketakutan akan. Jadi bagaimana dong? Lebih banyak, ini enggak juga. Pengalaman kami di tempat-tempat misalnya seperti di mall-mall yang masih buka pada saat sekarang, itu orang yang datang ke mall itu udah nggak ada lagi yang impulse buying. Rata-rata yang datang ke sana sudah punya rencana. Saya mau beli apa? Mau beli misalnya pakaian, saya mau beli makanan. Ya langsung datang, langsung belanja, setelah itu langsung pulang. Dan ini mengakibatkan apa? Bahwa yang datang itu benar-benar buyer. Nggak ada lagi yang datang untuk jalan-jalan. Itu hampir tidak ada. Nah, yang datang ke sana itu dipaksa harus mengikuti protokol kesehatan yang new normal. Jadi itu dipaksa banget. Itu udah security udah
sudah kemudian Pak Ridwan, jadi Pak, sudah jalan. Pak Ridwan, Internetnya ya koneksinya kurang putus-putus Pak, suaranya kurang bisa di. Coba ini lagi dibetulin sebentar Pak internetnya. Ya cukup jelas Pak sekarang Pak. Ya, jadi semua yang datang harus ikuti protokol kesehatan. Saya kira tidak ada masalah sama sekali, dan ternyata sekarang pengunjung pun sudah mau mengikuti apa yang diharuskan. Andai kata ada satu orang saja yang tidak mau ikut, maka yang lain di sekitarnya langsung marah. Jadi orangnya mau tidak mau harus ikut. Nah, kita juga kapan sih mau itu bukanya? Jam apa jamnya? Nah, sekarang ini jamnya kita mengikuti moda transport umum sebenarnya, supaya yang pulang dan yang datang tidak tabrakan dengan yang kerja. Yang kerja maksudnya kerja di tempat kerja di office dan lain-lain. Jadi kita ambil jam yang berbeda, sehingga jam itu jam yang tidak terlalu penuh. Dan ini juga membantu untuk. Aku udah masuk ke pertanyaannya. Oh boleh. Slide berikutnya. Jadi karyawan pun berubah fungsi sekarang. Fungsi karyawan, petugas juga beda. Kalau dulu petugas cleaning service kerjanya cuma membersihkan kebersihan saja. Sekarang tidak. Lagi aja Mas. Bersihin. Ya. Bisa. Sanitasi. Jadi dia harus yakin banget bahwa kuman, virus dan lain-lain itu ada di sekelilingnya. Kemudian keamanan. Keamanan kalau dulu hanya menjaga orang copet, menjaga ada hal-hal yang tidak baik di sana. Sekarang petugas juga keamanan berubah fungsi menjadi memastikan customer. Nah sekarang beda. Sekarang dia mulai lagi dengan memberikan penerangan dengan detail bagaimana yang disebut protokol kesehatan di mall itu. Apa saja yang boleh, apa saja yang dan apa yang tidak boleh. Nah, ini tentu penting sekali sebab kita mulai sudah ada masker dan mencuci tangannya atau sanitasi tangannya. Ada sanitizer di seluruh kami sediakan. Begitu masuk semua tempat yang bisa menimbulkan antrian, kita sudah kasih batas-batas semuanya. Begitu juga tenan-tenan. Dan untungnya mulai minggu lalu sudah banyak sekali toko-toko latihan, karyawannya latihan untuk itu, untuk buka. Bagi toko-toko yang belum diperbolehkan buka, akan buka tanggal 15 Juni, mereka berlatih di sana. Saya kurang, hasilnya harus pakai, kita kasih tahu seperti itu. Dan saya kira ini akan jadi matang sekali nantinya. Pada saat pembukaan tanggal 15 Juni semua sudah siap banget. Bagaimana dengan keuangan? Keuangan juga harus mensiasati bahwa memang pada saat-saat ini harus ada yang namanya penghematan supaya penghematan itu kita ruginya tidak terlalu banyak. Nah, promosi juga membuat film segala macam, poster-poster itu pekerjaan yang banyak sekali. Tapi lihat di Instagram dan lain-lain ada film yang mengatakan bahwa kalau datang ke mall sebaiknya seperti ini. Nah, pertanyaan lagi ada yang tanya, bagaimana sih dengan
hal-hal yang perlu dibantu. Karena kita perlu dibantu Pak Ridwan, pajak-pajak. mohon maaf Pak, suaranya masih putus-putus Pak. Ya, Mungkin koneksi bisa diperbaiki. coba ditambahkan. Iya, badan saya. Ya. Koneksi internetnya jelek banget ya. Mungkin mikrofon yang harus hidup cuma satu kayaknya Pak. Enggak, teman-teman yang lain jangan dihidup mikrofonnya. Silakan dilanjutkan Pak Ridwan. Jadi kita ini tinggal nunggu juga bantuan pemerintah supaya beban pada pusat belanja dan retailer itu berkurang. Contohnya PPN untuk listrik, PPN untuk sewa atau service charge, sementara ditangguhkanlah. Jadi pajak final pun nanti bisa ditangguhkan. Sehingga harga listrik yang sekarang itu jadi luar biasa tinggi kalau ada PPN dan PPH final. Begitu Pak, sewa dan sewa dan service charge. Boleh slide yang berikutnya? Nah, penerapannya saya kira seperti yang saya ceritakan tadi, penggunaan masker dan sanitasi ini wajib banget di mana-mana. Jadi lift pun kita selalu lap terus kemudian juga tangga-tangga eskalator kita batasi bahwa setiap orang yang naik ada jarak 2 undakan dari eskalator itu baru naik. Nah, kemudian juga kalau kita lihat antrian-antrian di toko-toko kita batasi, restoran pun kita 50%, ya. Dan semuanya saya kira itu untuk mengikuti protokol kesehatan. Saya kira itu saja. Kenapa? Saya kira itu saja Pak. Jadi semoga semua kerjasama antara kita, masyarakat, retailer, dan semua bisa mengikuti semua protokol kesehatan untuk COVID-19 atau era ini, itu akan membuat kita itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ridwan atas masukannya dan presentasinya. Ada beberapa catatan yang menarik adalah dengan situasi pandemi COVID hari ini, orang ke mall yang dulu biasanya itu ke pasar-pasar modern itu selain berbelanja, mereka juga jalan-jalan. Sekarang kelihatannya mulai bergeser. Ke mall itu betul-betul kalau mereka ada barang yang mereka butuhkan. Nah, tentu akan ada implikasi ekonomi lainnya yang akan menyertai, karena akan banyak orang mengurangi jalan-jalan ke mall karena masih ada kekhawatiran. Baik, untuk berikutnya saya mohon dari Pak Roy Nicholas Mande dari Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, APRindo, waktu dan tempat kami persilakan Pak Roy. Pak Roy. Terima kasih Pak Johannes. Iya Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Johannes yang menggagas acara ini, dan juga Bapak Ibu sekalian dari KSP dan juga Ibu Bapak dari rekan-rekan asosiasi, baik pasar maupun juga pengamat dan lain sebagainya, maupun juga para pemirsa. Ya, ini ada slide yang mungkin secara cepat saja saya sharingkan karena intinya tidak di dalam slide ini, tetapi nanti saya akan go through saja mengenai dampak penerapan pola hidup baru dalam menghadapi COVID-19 maupun juga new normal. Ya, kita akan melihat slide berikutnya.
kita akan melihat faktanya dan tentunya usulan solusi daripada dampak COVID-19 terhadap pelaku usaha retail modern, ya. Pelaku usaha retail modern, ini introduction sedikit. Aprindo sudah 25 tahun berdiri di Indonesia dan melingkupi seluruh retail modern di Indonesia, baik itu yang di luar mall tentunya dan maupun juga di dalam mall. Jadi ada 45.000 toko kita di seluruh Indonesia yang saat ini melayani kebutuhan masyarakat, ya tentunya bersama rekan-rekan retail lainnya dari pasar tradisional, pasar rakyat. Ya, 3 hal fakta sebagai berikut. Yang pertama adalah, ini yang nggak mungkin kita hilangkan, yaitu COVID-19 akan hidup bersama dengan masyarakat. Masyarakat itu adalah COVID-19 yang kita belum tahu sampai kapan, karena vaksin berbagai lansir berita bahwa akan ada di tahun 2021, kemudian juga ada yang akan bilang masih 2022, karena uji klinis ini tentunya bukan suatu hal yang mudah untuk dapat bisa dipakai menjadi obat bagi manusia. Ini fakta yang pertama. Yang kedua adalah kita sepakat dan semangat pasti kesehatan dan keselamatan menjadi yang utama dan terutama. Ya, tanpa ini tentunya kita nggak dapat berusaha, kita nggak dapat bekerja, kita nggak dapat memerintah, kita nggak dapat menjalankan aktivitas kehidupan kita. Nah, yang ketiga sebagai retail modern, bahwa dengan anggota yang lebih kurang tadi 45.000 seluruh Indonesia, dan kita juga sama-sama sepakat dan melihat bahwa konsumsi rumah tangga, kontributor terbesar adalah transaksi konsumsi rumah tangga di pasar tradisional, pasar rakyat maupun juga di retail modern, itu hampir 56,8%, yang perlu bergerak karena di dalamnya terdapat usaha pabrikan di sektor hulu. Mereka bisa memproduksi barang, mereka bisa memproduksi apapun, fast moving consumer goods, yang juga kita tahu saat ini mereka mendapat hak istimewa, misalnya mereka mendapatkan subsidi listrik dikala mereka beroperasi dari jam 12 sampai jam 7 pagi. Nah, itu adalah manufacture, industri. Kemudian mereka juga kebagian kedapatan PMK nomor 23 bulan Maret, pertengahan tanggal 16 Maret, yang kemudian bertahap akhirnya ada juga PMK 44 untuk pelaku usaha perdagangan atau retail modern. Jadi para pabrikan ini tentu nggak akan bisa bergerak kalau tidak ada penjualannya. Nah, retail adalah salah satu distribusinya. Kemudian logistik, transportasi, perusahaan-perusahaan yang beredar untuk logistik itu tentunya harus bergerak. Kemudian ketiga, belum selesai saya Pak. Kemudian yang paling penting, nah ini UMKM. UMKM mengakses retail modern sebagai tempat perdagangannya adalah menuju melalui retail modern. Ya, problemnya ini kalau tadi pembicara-pembicara lain tentunya sudah membicarakan mengenai apa yang akan dilakukan, memakai masker, kemudian juga memakai juga dan sebagainya. Kami Aprindo coba menyoroti beberapa problem yang saat ini terjadi sebagai hal-hal yang mengemuka di dalam melancarkan apa yang disebut dengan poin ketiga tadi, supaya bergeraknya ekonomi, bergeraknya retail modern, atau tadi Ridwan katakan supaya mall juga bergerak karena di dalamnya ada retail modern. Apa saja sebenarnya problem yang coba kami lihat? Yang pertama adalah dalam situasi yang abnormal ini, menjadi suatu hal yang substantif, menjadi hal yang sangat penting, perencanaan. Nah, yang sinergis antara pemerintah, kemudian Satgas, ahli epidemiologi, akademisi, pengamat kesehatan maupun pelaku industri dan usaha, ini perlu sinkron, perlu sama-sama sinergi. Kami mencoba melihat dikala saat tidak sinergi roadmap ini antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Satgas, ahli epidemiologi dan seterusnya, ini akan menimbulkan ada tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, problem yang kedua yang coba kami amati adalah masalah komunikasi dan sosialisasi. Kita tahu bahwa ini kita masuk dalam suasana abnormal. Pentingnya sesuatu yang abnormal itu artinya kita bersama-sama sinergi, roadmap bersama, kemudian kita komunikasikan dan sosialisasi bersama-sama. Sehingga Indonesia yang luas ini betul-betul dapat mengerti dan mengetahui apa sebenarnya yang terjadi dan bagaimana cara menanggulanginya.
tidak hanya sekedar informasi yang lewat media saja, mohon maaf, media sudah bagus, tetapi perlu ada langkah-langkah konkret sampai kepada lapangan, sampai kepada Pak Gubernur yang terhormat, sampai kepada Bapak Bupati, Ibu Bupati, Bapak Wali Kota, Ibu Wali Kota, sampai kepala dinasnya dan lain sebagainya, sehingga mereka memahami dan mereka mengetahui apa yang terjadi dan apa yang akan dilakukan dalam menanggulangi COVID ini. Kita tahu bahwa seringkali ketidakseimbangan terjadi, pemerintah pusat mengerti, kepala daerah mengerti, tapi level Satpol PP tidak mengerti, atau kepala dinasnya tidak mengerti. Sehingga hal-hal tersebut terjadi kerancuan atau ketidakseimbangan di dalam pelaksanaan. Tadi dikatakan ada beberapa di Jember, di Pekalongan, di Jayapura, tahu-tahu pemerintah daerahnya menutup jam 11 karena memang biasanya retail modern membuka jam 10. Nah ini kearifan-kearifan seperti ini kan karena mungkin tidak berkomunikasi atau tidak jelas di dalam hal bagaimana penanggulangan terhadap masalah ini. Sehingga menurut opini kami mengakibatkan tadi pemahaman atas COVID dan segala prosedur dan ketetapan protap yang belum sama rata, belum teredukasi kepada seluruh wilayah Indonesia. Ini problem. Dan yang kedua, pengertian detail terhadap sektor-sektor yang harus tetap beroperasi. Retail modern adalah sektor kedua dari 8 sektor yang harus tetap beroperasi. Selain rumah sakit, pompa bensin, ATM, bank, dan lain sebagainya. Tetapi ada banyak daerah yang menutup. Karena memang terjadi sesuatu gejolak yang tiba-tiba mendadak, ada kerumunan, ada keramaian 2 hari sebelum Lebaran dalam satu area, kemudian retail modernnya juga harus tutup. Nah ini masalah pengertian detail, padahal kami sudah melakukan bagian daripada protap pandemik. Ya kita lihat slide berikutnya. Silakan. Ya, slide berikutnya. Saran solusi. Ya, kalau tadi kita melihat problem, berarti kita juga akan memberikan saran atau solusi dalam kesempatan yang berharga ini. Yang pertama adalah sinergi, sinergi, dan koordinasi. Kembali lagi, kami ulang, sinergi. Sinergi dan koordinasi para pemangku kepentingan atau stakeholder, Satgas yang menjadi komandan di depan, pemerintah pusat, kita ketahui, kita hormati dan kita apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden yang begitu detail dan begitu jelas, kemudian kementerian lembaga, pemerintah daerah. Nah ini pemerintah daerah, 514 kabupaten kota, 34 provinsi, sangat besar. Ketika pemahamannya tidak sama, maka akan ada multi tafsir, akan ada langkah-langkah yang dilakukan di lapangan, sehingga justru bukannya memenuhi kebutuhan masyarakat, malah mencederai kebutuhan masyarakat, bahkan juga dalam hal ini pelaku usaha, kita retail modern maupun juga pasar, kita yakin bersama-sama kita memang tidak pernah mau di dalam pemikiran kita untuk tutup, tetapi kita mau beroperasi seringkali tidak bisa maksimal. Nah ini yang perlu diangkat. Kemudian yang kedua, saran solusi kami adalah adanya Satgas komunikasi dan sosialisasi. Saya yakin bahwa ini pasti sudah ada di kementerian terkait, tetapi seperti yang kita saksikan di televisi setiap jam 12 siang. Tetapi bagaimana ini Satgas komunikasi dan sosialisasi ini bisa masuk ke masyarakat. Masyarakat ini tidak hanya pemerintah daerah, tapi masyarakat real yang beberapa saat tadi pagi saya melihat bahwa ada satu lingkungan yang menolak adanya rapid test. Kemudian ada satu lingkungan yang menolak adanya petugas dari Satgas daerah untuk bagaimana memberikan edukasi. Nah ini kan masalah komunikasi dan sosialisasi. PR-nya yang akan jalan di setiap daerah, ini yang kita nantikan. Kemudian melakukan simulasi. Simulasi rakyat kita, bangsa kita, masyarakat kita sangat penting untuk adanya toledan. Simulasi protap pandemik itu perlu kita paparkan terus-menerus. Bagaimana simulasi di pasar tradisional yang diharapkan supaya memang tidak terdampak COVID. Bagaimana simulasi di retail modern. Bagaimana simulasi di malls. Bagaimana simulasi di bank. Bagaimana simulasi di rumah sakit atau di pesawat dan seterusnya dan seterusnya. Ini perlu konsisten dan kita perlu sama-sama. Bangkitkan. Kemudian yang keempat adalah law social enforcement dari aparat gabungan yang bersahabat.
bukan dengan bedil, bukan dengan kekerasan, tapi bersahabat namun tegas. Diawali dengan pemahaman. Nah, pemahaman terhadap pelaku aparatnya juga perlu konsisten, perlu detail terhadap ini, bagaimana pandemi ini sebenarnya dan bagaimana penanggulangannya, dan ini menyeluruh, tidak hanya di satuan kompesnya, tidak hanya di satuan pamennya, tapi sampai ke prajuritnya, sampai ke sersan, sampai ke kopalnya, yang memang itu yang ada di lapangan. Ini juga menjadi hal yang penting. Dan evaluasi terhadap segala perencanaan. Nah, roadmap kita tentunya dalam suasana abnormal harus abnormal juga. Artinya, roadmap kita harus setiap saat mungkin berubah. Dan ini perlu untuk dilakukan bersama-sama. Sehingga keadaan yang sudah, yang belum maupun yang sedang berproses, sama-sama kita ikuti dan sama-sama kita terlibat di dalamnya. Nah, ini adalah beberapa saran solusi kami yang tentunya masih bisa dikembangkan dalam berbagai kesempatan. Ya, silakan. Baik, berikutnya masih lanjut. Tinggal 2 slide saja. Ya, mungkin ini slide terakhir. Yang dilakukan oleh kita, kalau kita bisa mengharapkan Satgas atau pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, ya kami juga tentunya harus melakukan sesuatu. Nah, ada 2 hal yang utama yang kami lakukan adalah dalam suasana pandemik dan normal. Yang pertama adalah human resources, atau kalau dibilang ya ownernya, atau juga kalau dibilang manajernya, atau kalau dibilang GM-nya, atau juga dibilang kasirnya, atau dibilang SPG-nya, harus punya edukasi mengenai kedisiplinan terhadap pandemi COVID ini, mengetahui pandemi ini dan bagaimana penanggulangannya. Kemudian yang kedua, human resources juga dipastikan harus komunikatif. Setiap konsumen yang masuk ke retail modern perlu komunikatif. Ya, setiap masyarakat konsumen itu perlu dikomunikasikan, harus physical distancing ketika membayar, menjaga jarak, harus tidak berkelompok, berkerumun di dalam satu area ketika mereka berbelanja di dalam toko, dan seterusnya. Nah, yang kedua tentunya persiapan sarana dan prasarana. Ada 3 safety net jaringan pengaman yang saat ini tentunya oleh retail modern akan terima dan akan lakukan. Yang satu protap pemerintah, safety net. Kedua, protap retail modern memang kami sudah miliki juga. Dan kalau retail modern yang ada di dalam mall, ada protap mall atau pusat belanja. Dan ini semuanya tentunya dengan dukungan manajemen. Nah, inilah yang perlu kita lakukan sebagai bagian daripada situasi saat ini dan menuju new normal. Saya pikir mungkin selesai. Ya, slide saya selesai, Pak Johannes. Jadi beberapa hal yang tadi kami sampaikan sebenarnya ini sangat substantif dan mungkin setiap kita sudah pernah membicarakannya, tetapi terstruktur dan tersistematis, punya pola dan punya pandangan mengenai apa yang harus kita lakukan itu jauh lebih baik dari sekedar hanya membuka, dari hanya sekedar karena kita sudah tutup, dari sekedar hanya kita juga tenaga kerjanya juga sudah kesulitan dan lain sebagainya. Tapi kita sama-sama punya optimisme, kita punya semangat bahwa pandemi COVID ini pasti berlalu dan kita perlu menyikapinya. Ya, terima kasih Pak Johannes. Baik, terima kasih Pak Roy. Menarik Pak, salah satu catatan yang memang muncul adalah bagaimana law enforcement yang bersahabat tapi tegas gitu Pak. Ini yang menarik, yang perlu kita garis bawahi adalah karena memang saat ini banyak di berbagai lokasi kita melihat masyarakat agak kendor dengan sikap disiplin ini. Tetapi itulah tugasnya kita bersama Pak, baik dari unsur masyarakat maupun unsur pemerintah untuk bersama-sama menegakkan law enforcement ini agar kita bisa menghadapi pandemi COVID ini dengan lebih sistematis dalam catatan Pak Roy tadi. Baik Pak, berikutnya untuk Pak Budiarjo Yuwansyah, Ketua Umum Himpunan Penyewa Pusat Belanja Indonesia Pak dari Hipindo. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak, 15 menit. Ya, terima kasih Pak Joko. Selamat sore, puji syukur ya kepada Tuhan Yang Maha Esa kita semua hadir pada hari ini. Dari Hipindo, ini dapat balik belakang, saya rasa udah semua tadi saya simak sangat bagus dari Asparindo, dari KAPI, dari APRindo, dari APPPI. Kita sudah banyak masukan juga, jadi dari kami selaku himpunan retail
dan penyewa pusat belanja, mohon ditayangkan untuk ada sedikit presentasi yang mengambil sudut pandang yang berlainan supaya dapat melengkapi untuk teman-teman dan untuk pemerintah. Bisa dibuka dulu untuk ini ya. Ya, sedang dipersiapkan. Ya, tidak apa-apa. Jadi sambil menunggu, Hipindo ini didirikannya 8 Juni ya 2016, 4 tahun lalu. Jadi hari ini kami ulang tahun Pak, Pak Joko. Jadi Dirgahayu Hipindo 8 juga hari ini dimulai. Kemudian saya melihat bahwa ini adalah satu momentum ya, momentum bagi kita untuk sebagai retail, sebagai yang memang dikumpulkan di sini pelaku usaha dalam bidang pengelolaan pasar tradisional, pasar modern dan juga mall. Ayo kita berusaha untuk lebih bagus lagi. Nah, ini kami memberitahu latar belakang dahulu supaya nanti pada waktu saya presentasikan ada sudut yang jelas tentang itu ini. Kami berdirinya juga baru, namun kami ada di pusat belanja, di mall, tadi ada Pak Stefanus, juga ada di rest area, di bandara, di mana-mana, karena status kami juga banyak seperti penyewa, memang itu agak luas. Memang kalau sebut gerai nggak bisa juga, karena kalau yang namanya spot kita nggak bisa ngomong gerai, salon nggak bisa kita ngomong gerai, tapi ya kita akhirnya sebut sebagai penyewa atau tenant. Kami punya tagline untuk mitra, maju bersama. Next. Ini adalah suatu tagline untuk sangat bagus. Hari ini ketemu semua ekosistem kita ajak dari pemerintah, pusat belanja, supplier juga kita ajak untuk mari bergandengan tangan. Hipindo ini saat ini ada 265, tapi ada nambah jadi 280 belum update dengan brand sebanyak 500, outlet 80.000, terdiri dari beberapa kategori, ada restoran, ya jadi dari restoran itu kafe dan juga ada fashionnya juga, ada sepatu. Slide-nya bisa di next kan aja, nggak apa-apa. Ada toko permata dan juga ada salon dan ada juga optik dan lain sebagainya. Kita bisa lihat di sini ada departemen store supermarket. Nah, ini perkenalan dari kami adalah kita akan masuk ke sudut pandang bahwa ya next bahwa kami ini adalah dari segi sumber daya manusia itu segitiganya adalah ini juga berhubungan dengan ekosistem. Pemasok kami ini ada di bawah nama konsepnya seperti ini. Intinya bahwa situasi COVID ini memang terganggu suatu ekosistem yang paling penting adalah SDM, karyawan, dan juga mulai dari produsen, pemasok itu juga ada yang memasok barang ke kami. Ini akan harus dibantu oleh pemerintah. Dan untuk membantu itu harus semua. Jadi mulai dari atas, dari mallnya juga harus dibantu. Retailernya akan terbantu, pemasoknya juga akan terbantu. Nah ini sudut pandang yang sesuai dengan pertanyaan narasumber. Dampaknya apa untuk COVID ini? Tadi sudah dibahas banyak sekali, jadi lebih ke office yang detail sudah. Makasih teman-teman bahwa kita memberikan masukan inilah pemerintah untuk membantu harus bagaimana. Ini sumber daya menjadi dari sektor paling bawah sampai ke retailer sampai mall. Nah dibantunya itu para pengusaha yang menjalankan pusat belanja, retailer dan juga para produsen pemasok itu bisa bekerja. Karena itu komponen terbesar di kami adalah selain kalau di penyewa, selain sewa adalah terbesar adalah SDM. Yang mana SDM itu bila dibantu pemerintah seperti contoh beberapa negara dapur, Malaysia mereka membantu 75% gaji selama 6 bulan. Nah ini yang sangat diperlukan adalah dana segar cash flow di dalam situasi COVID ini. Kuncinya adalah di pemasukan kami nol, tapi kami harus mengeluarkan biaya untuk gaji karyawan. Oke, nextnya. Nah, mengenai retailer, posisi kami sebagai retail tenant adalah sangat penting karena kami ini memang menjadi tanggung jawab. Memang kita
kita ada COVID ini sekarang next ya, kita ada hadapi yang namanya dampak. Dampak yang saya ambil perspektifnya adalah tidak boleh berkerumunnya orang. Padahal bisnis offline atau kami yang di pusat belanja itu mengandalkan traffic. Nah, ini akan terjadi kapasitas akan berkurang. Kayak entah itu nanti dengan pemerintah akan mengaturnya bagaimana, tapi yang saya masukan ke kami itu dikurangi 50%. Nah, ini akan membuat kapasitas retail, restoran, teman-teman kami kemarin juga dapat masukan, ada yang 50%, ada yang 65%. Ini akan membuat berdampak ke penjualan. Yang mana penjualan itu tidak bisa full. Penurunan omset apabila tidak ada pembungkusan. Termasuk salon juga, jam kerjanya juga harus, kalau nggak salah kemarin dari kepala dinas DKI harus jam 7 sudah selesai. Terobosan ini yang kita perlukan. Saya mengambil seperti pertanyaan dari KSP, inisiasinya apa? Ya kita sudah lakukan kalau dari segi sektor protokol keamanan semua kita lakukan. Tapi kan nggak bisa aman tapi bisnisnya nggak jalan. Bisnisnya harus tetap jalan. Itu dari kami memberikan masukan-masukan next. Di protokol itu memang kami buatkan, nanti ada pelampir sedikit. Kita harus dalam jangka dari kemarin harusnya memang. Jadi ini memang kejadian COVID ini akan mempercepat kami harapkan. Dari kemarin yang namanya biaya akan mahal, tempat space menjadi lebih sedikit, otomatis itu harus kita angkat adalah brandnya. Bahwa Hipindo memang tadi di depan kenapa kami lakukan banyak brand. Pedagang harus mulai memikirkan brand. Brand itu melekat pada produk-produk kita. Inisiatif kita untuk mengangkat harga barang valuable. Jadi daripada sekarang makan harus pakai tadi saya masukkan juga pakai masker dan pakai face shield. Itu semua adalah biaya-biaya. Otomatis kita harus menaikkan penjualan kita, kalau kapasitasnya sudah segitu harus dinaikkan bukan harganya, tapi value barang tersebut. Brandnya harus dibentuk. Ini adalah saran kami ke Pak Presiden dari tahun lalu bahwa Indonesia brand harus naik kelas. Teman-teman dari UKM juga harus mulai memikirkan brand, memikirkan service, baik berupa restoran itu harus bersih. COVID ini membuat kita harus memang habit behavior kita harus biasa untuk cuci tangan. Itu sebenarnya kan adalah ajaran-ajaran sesuatu yang basic ya, tapi itu sangat dilupakan. Nah, ini kita kembali untuk menjaga makanan-makanan sehat. Membeli produk-produk yang terjamin. Jangan menjual barang-barang yang tidak ber-SNI, yang tidak membayar pajak. Jadi semua ini harusnya membuat Indonesia makin cepat untuk maju kalau kita bisa memanfaatkan peluang dan juga mau berubah. Nah, dari sini SDM kita juga dituntut lebih produktif, menggunakan gadget. Meeting hari ini kita menggunakan Zoom, itu yang dulu tidak terpikir baru 3 bulan lalu, tapi dalam waktu 3 bulan terjadi